orang lain yang menemukan cara. Dan what if kalau si ternyata blueprintnya bukan untuk ke arah, ataupun orang-orang yang mempunyai kepentingan untuk mengatur. Gak mau kan lagi asik-asik nonton, terus keganggu nih sama sensor-sensor yang bejibun. Nah, kalian tinggal tonton atau download aja nih eksklusif explicit konten kita. Caranya kalian langsung aja ke aplikasi Noise atau nih, tinggal scan aja barcode yang di depan aku nih. Kapan lagi nih kalian bisa nonton konten Detektif Astral berjam-jam tanpa sensor? Kembali mengingat petunjuk dari Seven Prime Sri Krishna yang mengarahkan kami, tim Detektif Astral, untuk menelusuri tempat yang menjadi sarang para iblis untuk menyebarkan energi kefanatikan, kebodohan, dan kesempitan cara berpikir manusia, dan mencari sosok iblis ular dari dunia bawah yang kabur ke benua Afrika. Benua Afrika juga dikenal sebagai negara banyaknya budaya dan kepercayaan supranatural, serta adanya indikasi kefanatikan dalam keyakinan yang terjadi di tempat ibadah yang dianggap suci oleh penduduk lokal. Bentuk-bentuk relik dan ritual yang dilakukan oleh masyarakat yang menjadi cikal bakal kefanatikan dan kebodohan, serta kesempitan cara berpikir manusia yang menjadi celah masuknya para iblis dalam memanipulasi keimanan manusia terhadap Tuhan. Dan kini misteri terbesar akan segera kita ungkap. Apakah tim Detektif Astral akan bisa menemukan titik lokasi sang iblis ular? Ataukah kita akan menemukan praktik pembunuhan keimanan yang terjadi di benua Afrika? Simak selengkapnya akan kami ungkap dari sudut pandang supernatural bersama Detektif Astral. Halo semuanya, The Client. Selamat datang di Detektif Astral, menguak hal misterius dengan cara khusus. Kembali lagi bersama Bro Will, Jesselyn, dan juga gue Bo. Ini adalah episode pertama setelah kita libur lebaran. Jadi a long time no see juga buat para The Clients juga. Tapi kita tetap upload. Tapi for your info, sorry kalau gue banyak diem atau gimana. Lagi gak enak badan, tapi gak apa-apa. Bro Will dan Jesselyn lagi on prime ya. Gimana dari Cina sana kemarin Bro Will? Bro Will lagi Iya, sebenarnya banyak ke tempat-tempat bersejarah ya. Jadi mungkin nanti akan menarik untuk diceritakan. Siap. Nah, hari ini kita ngebahas. Dan ada aksesoris baru. Apaan? Itu dingklik lu. Nggak kelihatan. Mana? Dingklik. Biar kayak Bro Will. Oh. Nyantai. Oh iya ya. Iya. Nah, ini yang dingklik merah ini nih. Pink gitu. Pink. Emang pink. Ya nggak kelihatan Merah sih. muda. Merah muda. Oke, jadi sebenarnya konten ini adalah kelanjutan dari konten kita sebelumnya juga, yang dimana kita masih mencari jejak dari Saint Joseph ya, Bro Will ya. Gereja Saint Joseph, yang dimana di situ kan yang seperti yang kita kontenkan sebelumnya bahwa ada demon-demon yang dimana memasuki para manusia-manusia mungkin yang dimana untuk mengenhance kefanatikan dan penyempitan dari pola pikir dan lain-lain gitu kan. Nah, dan terakhir itu gara-gara konten kita yang sebelumnya muncul si cacing cacing besar Alaska, cacing besar Alaska atau si ular itu, yang dimana katanya sih bau-baunya ataupun dari kata Seven Prime itu di Afrika ya. Iya. Dan kita mencari coba jejaknya di Afrika, dan di konten ini kita coba mencari jejaknya. Apakah kita menemukan jejak si cacing besar Alaska itu di Afrika ini nih. Nah, dari situ kan udah banyak banget ya sebenarnya ya. Kita coba mencari kayak dari gereja-gereja, dari apa gitu kan ya.
terdapat ada 2 gereja yang agak suspicious juga ya. Ya kan? Van, terusin kayak gitu Van. Soalnya mereka masih ada terus. Mereka dari arah sini Iya. nih. Terus Berasa. bertahan aja. Mereka ada terus selama lu provoke mereka dan berusaha bertahan. Mereka ada terus. Lanjut. Oke, jadi gimana sih update-nya Bro Will? Coba boleh dijelasin deh. Update yang mana dulu nih? Dari hasil kemarin riset kita juga sih ya, secara jarak jauh ya. Ya jadi gue menemukan first impression di Afrika ini nggak semua, tapi banyak yang IQ-nya kurang, tapi fanatismenya tinggi. IQ kurang, fanatisme tinggi itu adalah resep untuk bencana alias recipe for disaster. Yes. I think there's a reason kenapa beberapa iblisnya milih Afrika, karena itu tadi. IQ kurang, fanatisme tinggi, dan gereja-gereja di Afrika lebih into supranatural dibanding gereja-gereja yang gue tahu di Indonesia. Sebagai contoh, gereja di Indonesia tuh jarang yang doanya itu adalah perlindungan anak dari roh jahat. Yang gue tahu ya, memang ada doa untuk supaya anak ini di bawah perlindungan Tuhan, dalam bekerja atas nama Tuhan. Pokoknya kayak gitu-gitu deh. Tapi gue jarang mendengar atau menemukan di ritual-ritual atau gereja yang bunyinya kayak gini, Bo. Resmi di depan umum, lindungilah dari roh jahat sebagai fokus. Jarang. Di Afrika lebih banyak kerasanya. Dan itu kayaknya di backup oleh tim kreatif yang sebelumnya, bahwa di beberapa gereja Kristen yang di Afrika itu ada doa-doa untuk perlindungan roh jahat. Kayak gitu. Nah, kemarin hasil deduksi kita, gue menemukan ada beberapa gereja yang paling awal di Afrika itu energinya, I'm so sorry, kurang enak. Langsung sebut nih. Langsung aja gue sebut Saint Markus. Dan ternyata Saint Markus adalah, silakan tim kreatif. Ya, berdasarkan hasil dari apa yang kita cari, Saint Markus itu sendiri adalah salah satu gereja Ortodoks Koptik dari Alexandria, yang mana itu menjadi gereja pertama kali di Alexandria yang menjadi dasar dari gereja-gereja yang ada di sana, di Afrika. Itu Bo. Nah, gue juga bingung kenapa dari hasil kita meeting itu kok kita dibawanya ke dari sekian banyak gereja ya, Van ya? Ada 7, ada apa aja, Saint Mary, terus ada Saint Markus, banyak lah. Tapi yang Saint Markus ini, Bo, itu menarik perhatian gue karena energinya aneh dan negatif. Dan ternyata usut punya usut, kata internet, ada reliknya. Reliknya apa, tim kreatif? Relik yang ada di Saint Markus sendiri adalah menyimpan bagian tubuh tertentu daripada Rasul Markus itu sendiri. Yang mana Rasul Markus adalah salah satu dari murid Mr. J. Betul. Yaitu kalau nggak salah bagian kepala kan? Ya. Nah, terus gue tadi bandingin, Bo, sama tim kreatif. Gue nanya, apakah ritual dibawa itu reliknya dan dipuja, like literally disembah kan? Bener ya tim kreatif? Ya bener. Itu hanya terjadi di, ini cabang Kristen apa? Yang Saint Markus? Jadi Saint Markus sendiri adalah salah satu bagian dari Kristen Koptik. Koptik ya, oke. Nah, gue nanya tadi, Bo, apakah ini terjadi di Kristen Koptik aja atau di seluruh Katolik atau di Kristen yang mana? Menurut pemahaman yang kita barusan, itu hanya terjadi di cabang Kristen Koptik. Nah, ini raising our alarm bahwa seharusnya objek apapun nggak boleh disembah-sembah, apalagi dibawa-bawa gitu. Nah, apa hubungannya dengan si cacing Alaska ini? Gue belum tahu, Bo. Gue belum tahu. Tapi kayak ada yang ngasih tahu gue bahwa the real kegilaan di Afrika itu nggak pernah terjadi di gereja-gereja resmi. Tapi ada sekte-sekte yang kita nggak tahu ngumpulnya di antah berantah, kayak di gedung, kayak di basement, kayak yang orang-orangnya ada dari gereja. Salah satunya dari kerasanya. Wah, datang yang dari Saint Markus nih. Belum ATI udah datang aja ya. Ada yang dari gereja. Nah, ini gue agak gak konsen nih, karena gue udah gak enak. Gue diserang 2 kubu. Satu yang dari iblisnya Irfan, dan ini berhubungan semua. Bentar ya, gue jelasin sambil konsen. Terus pas tadi kita anjir, ini sih udah ngajak perang sih. Mereka tahu kita mau ke ATI ke Saint Markus, dan gue ngeliat kayaknya ada satu yang at least top nomor 1-nya. Gue gak tahu premium atau enggak, tapi
Sabar ya, gua hantem lu ngantem gua hantem balik sih. Terus tadi pas di kursi situ ternyata kemana-mana men cabang kita screeningnya. Tiba-tiba dari dunia bawah tuh ada sejenis kayak entah Grim Reaper entah Arka, kenalan gua. Dia tuh kayak bawa tangan begini, terus kayak ada sejenis drone dunia bawah. Konsepnya gimana sih Bro Willy? Mirip seperti episode kita yang lu inget nggak gunung apa sih? Kita formasinya nggak tahu tuh formasi berlima atau formasi bertiga. Tapi Okigahara bukan? bukan Indonesia kok. Indonesia. Gunung Rinjani. Gunung kayaknya yang Kalau ada Lizaroth kalau nggak salah gue namanya. Ingat. bentar, kalau Gunung Rinjani itu kalau nggak salah yang isinya positif deh. Nggak tahu, kita udah terlalu banyak ke gunung sih. Nah tapi intinya kan mau survei ke gunung itu. Kayaknya masih berlima kita Tapi ada dewa lokal yang marah. Ini siapa nih, iblis apa? Nah itu konsepnya sama. Makhluk dunia bawah, drone kecil nyari si cacing besar Alaska itu di Afrika di bagian mananya. Tahu-tahu pas gua runut kabelnya, gua diarahin ke sebuah sekte, gambarannya adalah Grim Reaper hitam keputihan. Ternyata lu tahu itu apa? Itu adalah sekte Santa Muerte. Santa Muerte di Meksiko. Gua kaget apa hubungannya. Sepertinya sekte Santa Muerte di Meksiko dan tempat persembunyiannya si cacing Alaska itu satu manajemen. Jadi destinasi kita menurut gua hari ini ada 3. Saint Marcus, nggak tahu siapapun yang kita temuin. Santa Muerte, nggak tahu apa juga. Udah lama nggak perang nih gua nih. Dan yang ketiga lepas drone untuk nyari si cacing Alaska itu. Karena walaupun kita tahu tempatnya, pasti dia ngumpet juga ya. Iya. Oke. Gimana Jess kalau dari kamu? Aku nggak tahu sih ini bakalan relate atau enggak ya. Jadi kemarin waktu di China gitu ya, aku bertemu dengan sekelompok orang Afrika. Nah, sekelompok orang Afrika ini salah satu dari mereka ada yang bertemu sama aku waktu lagi di toilet. Cewek lah ya, of course. Ya nggak mungkin aku ketemu cowok ya kan. Nah terus aku sebenarnya yang duluan approach dia, terus aku tanya, kamu dari mana gitu. Terus dia bilang, aku dari Afrika gitu. Terus dia menyebut nama kota yang agak kurang familiar. Jadi aku bilang, terus dia nanya, kamu tahu nggak gitu negara aku di situ gitu. Terus aku bilang, aku nggak tahu, sorry gitu. Emang kamu bagian mana Afrikanya? Terus dia bilang dia bagian Afrika Utara. Sorry. Kaget gua. Bang, main nyerangnya. Oh, gue nggak boleh terlalu ngagetin gitu sih. Sorry. Enggak, lanjut. Terus dia bilang, I really like your country gitu kan. Ya sementara aku kan sebenarnya bukan orang Chinese kan. Aku bilang aku Indonesian gitu. Aku bukan orang China gitu kan. Terus dia, oh oke. Dan aku ngerasa energi dia tuh kayak agak nurun gitu, Kabo. Gara-gara aku bilang aku nggak kenal dengan Afrika Utara yang dia maksud, dia langsung kayak menurun terus kayak, oh gitu. Iya kita emang rendah kayak gitu loh, seakan-akan gitu. Terus kan nggak lama kemudian keluar dari toilet, aku bertemu dengan rombongan mereka kan. Mereka tuh kayak apa ya? Kayak berasa rendah diri gitu dari orang-orang Chinese gitu yang ada di sana gitu loh. Kasian sih. Terus aku juga berasa patriarkinya cukup kenceng ya. Jadi ada salah satu laki-laki yang ada di situ gitu ya. Seakan-akan tuh kayak melihat wanita itu tuh sebagai objek gitu. Ya, kayak kurang dihargai. Itu berasa energinya gitu sih. Jadi... Dan energi mereka itu entah kenapa aku ngebacanya lebih ke low. Low dalam arti entah, aku sebenarnya nggak bermaksud untuk merendahkan sama sekali ya, tapi entah low self esteem perhaps atau dari kemampuan berpikirnya terbatas seperti itu. Jadi di sini kamu menceritakan itu adalah untuk mengkonfirmasi lagi, memvalidasi lagi bahwa ya kemungkinan rata-rata memang orang-orang Afrika seperti itu gitu. Ada kepercayaan diri yang kurang gitu. Iya, ada kepercayaan diri yang kurang berasa. Jadi ketika kami lewat kan ya mungkin casingnya mirip ya, karena kan aku Chinese gitu kan. Holy. Mereka sorry agak itu kepotong. Iya nggak apa-apa. Cabangnya kemana-mana nih dimensi nih. Gue tadi dapat gambaran lagi, lo tau apa? England.
Gue pernah bilang apa yang soal Jeffrey Epstein, African dan Australia dan gue nggak tahu England atau enggak ya. Ini cabangnya nggak cuma sekedar kesesatan doang sih. Mungkin sorry lanjut. Iya, nggak apa-apa. Udah, iya. aku udah selesai. Tapi yang Jaslyn ngomong tadi relate sekali. Karena waktu di meja itu gue juga ngerasa beberapa iblisnya itu kerja melalui rasa patriarki. Gue confirm ke tim kreatif, patriarki bahkan di gereja-gereja aja tuh masih terjadi, di mana para perempuan tuh diinferiorkan. Ini menurut kamu dari Saint Markus atau Tita Muerte? Saint Markus sih. Saint Markus. Iya. Kamu ngerasain hal yang sama gak, Jas? Kayaknya Dari tadi? Enggak, dari tadi. Dari tadi ya, Serangan. aku berasa dari arah sini tuh ada sekelompok iblis yang ini dari arah atas Nyabet kiri ya. kan? Nyabet kawil sih. Iya, tapi intinya udah nyabet, Iya. bukan nonton kan. Kalau nonton kan yang dari Irfan. Dari Irfan itu kayaknya sama. Dari golongan dia juga. Oke. So kalau cabangnya kemana-mana gimana nih? Makin susah lagi dong. Goal kita kan Nyari si Caci. menghabisi iblis-iblis. Ini sekarang udah agak katakanlah duty, katakanlah terserah lah kan, entertainment. Tapi ini sekarang udah lebih ke arah duty. Gue finish my job, menghabisi iblis-iblis yang berperan dalam kesempitan berpikir, kebodohan dan kefanatikan. Episode IEC kita yang The Untold Story of Jesus Christ. Iya, gila mainannya parah banget ini. Nah, jadi kalau kemana-mana tiba-tiba misalnya ke England atau ke England berhubungan dengan kerajaan Inggris, ada human trafficking, itu ntar dah. Beresin satu-satu dulu. Nah, in this case gue pengennya ke Saint Markus dulu nih. Oke. Tapi kan sebenarnya objektifnya adalah si Cacing Alaska. cacing besar Alaska itu kan. Siapa tahu di Saint Markus ada yang tahu sesuatu. Karena kita coba dulu, tapi mungkin gue takutnya kalau kita nyari-nyari terus, bisa nggak sih kita pakai cara lain? Dalam artian dia kita pancing untuk keluar. Possible nggak sih? Coba aja. Entah di kata-katain, di taunting or something. Ya who knows gitu kan. Karena kita udah nyari nih kata Bro Will, cabangnya kemana-mana. Yang ada kita malah dapat bukan pembelajaran. Ya petualangan baru lagi kan, nyebar lagi gitu loh jatuhnya. Tapi ini seperti kayak detektif nyari iblis sih. Jadi memang harus ditelusuri kayak benang kabel listrik. Boleh. Misalkan kalau kita mentok nih. Lepas drone. Oh lepas drone itu strategi lo. Itu yang kalau udah terakhir. mentok. Oke. Yang terakhir. So sebenarnya kalau the clients ya mungkin bisa lah ya nanti coba nonton di episode sebelumnya. Kalau yang lupa ataupun yang belum nonton The Untold Story of Jesus bisa ditonton dulu biar ngerti perjalanan Seven kita. Prime barusan bilang, yang Krishna ya, you sure Willy, kamu mau melakukan ini? Ini bakal pakai tenaga mental kamu. Iya, karena kita nggak ada waktu lagi. Jangan gitu dong, Sri Krishna. Ya elah. Ya udahlah, yuk lanjut. Lanjut. Oke. Woi manusia, lebih baik kalian ejek saja mereka sampai keluar dari persembunyiannya. Ini Neca kan? Dewa Neca. Neca apa Neca? Neca. Oh itu aslinya. Oh bukan pronunciation-nya. Neca. Ya gimana baru dari Cina? Nggak tahu. Gue tahu. tahu. Cepau de cuy. Oh itu Neca. Tiba-tiba tuh ya. Di taunting, balik lagi nge taunting. Seven Prime gak menganjurkan. Taunting. Bukan, iya. Karena kalau kita nggak ke Saint Markus dulu, kita ngejek-ngejek dari sini dan Neca ikut nonton, itu iblisnya bisa ke tempat dewa. Oh malah ngobrak-abrik sana ya. Mereka pasti dalam perlindungan, cuma ngapain? This is our urusan. Kalau bisa kita pakai. Apaan nih? Gila. Berat banget. What the hell is this? Hilang. Anjir, ada arka gelap kayak gini, set. Ngasih tombak berat banget. Terus gue gak tahu itu apa. Ntar gue taruh sini dulu. Siapa tahu itu buat perang. Berat. Tiba-tiba dikasih. Oke, that was the friend of Dewa Yama. Oh. Dia gini, situ. Anjing berat banget. Kamu lihat nggak? Berat banget, hitam. Iya, berat rasanya. Oke. Rasa. Itu tombaknya kok nggak cuma lurus ya? Ada kayak ginian nih. Tuh. Bener ya? Trisula. Bukan trisula, kayak kapak gitu. Iya. Bener gak? Bener. Iya kan? Hitam warnanya. Iya bener. Ya, Dewa Yama bilang, this works with your mind. Artinya kalau kamu milih targetnya siapa, persis seperti episode
Pulau Aduh, Serena, sakit ya tiba-tiba ya? exactly. Kamu juga, masa cuma aku doang yang disabet? Iya, ternyata sakit ya tiba-tiba kepalanya aneh. Enggak, tapi bukan sakit kepala yang kayak migran biasa gitu loh. Kan aku biasanya Aku kan ngerti. suka sakit kepala kan, tapi ini sakit Irfan kayak tuh yang tiba-tiba. ngerasain. Tiba-tiba tuh kayak diginiin. Kayak diperihin gitu Iya, loh. diperihin gitu bener. Kurang ajar. So, sampai mana kita? Seru sih, cuma fokus ke tujuan dulu Kayaknya kali harus ya. langsung ke ITI-nya aja. Balik lagi tadi Seven Prime Krishna bilang kalau gua yang taunting dan ngejek-ngejek nggak disarankan. Tapi kalau gua udah ke Saint Marcus, iblisnya salah perhitungan, Nesha boleh turun. Oh. Nesha, engkau mendengar? Mendengar. Aku suka. Oke. Udah ini mau bizar. Dia sendirian Iya, nih. iya. Nesha sendirian atau? Rame. Oh iya rame banget. Rame banget. Anjir rame banget. Di belakang lihat nggak? Itu pasukan dewa semua sih. Oke bro, yang tanpa berlama-lama, mendingan kalau kata gue kita langsung ITI aja sih. Oke. Kita mulai dari pintu depan dulu. Ke apa nih namanya? Saint Marcus. Saint Marcus dulu ya. Yang ini. Kamu ngerasa di situ juga, Jas? Nggak, gue ngerasa kayak nggak tahu kenapa lagi pengen proper aja. Masuk ke depan, ketok-ketok, pakai energi. Tapi yang bunyi bedar, oi keluar gitu. Iya lu Seven Prime ngakak. Oh Seven Prime tuh ngajarin kalau mau taunting gitu caranya katanya. Bukan dari sini kita ngejek, masuk dulu ke depan ya, jangan masuk ke zona mereka, hantem pakai energi ngetok gitu. Decknya dari Charles. Astaga. Wah, terlalu banyak vision kayaknya udah harus mulai. Iya. Lo tau nggak iblis tier satunya ternyata dari dunia bawah juga. Maksudnya kayak dia pernah di dunia bawah, anjir. Pantesan dia ada hubungan sama si cacing. Pantesan. Oke. Langsung aja kali ya. Oke, jadi Saint Marcus tuh gereja yang katanya diyakini dibangun atau didirikan oleh Rasul Markus. Setelah mereka diutus untuk pergi menyebarkan Injil, ya Rasul Markus pergi dan ada di Alexandria lebih tepatnya. Di Alexandria nanti dia mulai menyebarkan Injil dan dia mulai mendirikan gereja pertama kali di situ, dan orang-orang mulai percaya kalau gereja itu adalah gereja yang didirikan oleh dia, makanya dinamakan Saint Marcus. Oke, jadi di Mesir ya Saint Marcus ini ya. Iya, terletak di Alexandria. Dari tahun berapa, bro? Sekitar 40 sampai 60 Masehi. Before. No, Oh, after. Oke. Hah? Oke, yuk Bom. Yaudah, gas. Kita mulai dari pintu terluarnya dulu. Kita ketuk secara halus sekali. Ya Tuhan, lindungilah kami DA, aku Jesslyn Bow dan semua kru di sini. Kami ingin mencari keterangan. Dalam kuasa Tuhan, lindungilah kami. Kami berangkat. Saint Marcus, Egypt, Mesir. Jangan cepat-cepat ya Jess ya. Aku kerasanya kita mesti pelan-pelan. Aku udah dengar suara sih. Tapi aku nggak tahu kayak dari dalam ya. Mau apa kalian kesini gitu kan? What do you see? Sekelompok demon, Kawil. Sekelompok demon yang udah berjaga-jaga. Aku mau bicara dengan pemimpin kalian yang di dalam. Oh, mereka diem aja, nggak mau nyaut, Bow. Ya sudah. Mereka tuh kayak smirk gitu loh, Kawil. Tampang-tampangnya. Gue dapat abstrak boleh kok. Ini gue sentil satu nih, depan nih. Gila, mereka kecil-kecil ya. Kayak kecil-kecil, Jess. Kamu ngeliatnya belasan atau puluhan? Lebih ke belasan sih. Iya, tapi kecil-kecil kan? Dibilang kecil sekali nggak juga, tapi Tier bukan. 3. Iya, betul. Tier 3 iya. Kalian benar-benar tidak mau memanggilkan Ini tuh kayak preman-preman Iya. yang di layer depan kayak gitu loh. Sekali lagi, atas kuasa Tuhan dan Seven Prime, aku ingin berbicara dengan pemimpin kalian. Ada yang sok-sokan di kanan tuh. Ya sudah, kamu pemimpin bukan? Bukan. Oh, gue disuruh lagi sekali lagi tanya sama Krishna. Sekali lagi, aku ingin berbicara dengan pemimpin kalian. Malah pasang barisan kuda-kuda kayak barrier, Jess.
Gitu ya, kamu ngeliatnya gitu nggak? Iya. Kita sentil yuk barriernya. Mereka dari tadi udah siaga. Pas mereka tahu kita mau ke sana, mereka udah siaga. Aku dobrak barriernya ya. Cuman dari tampang-tampangnya tuh berasa nggak Kawil kayak ngeremehin gitu loh, kayak ngeremehin kita gitu. Well, tunggu aja sampai Iya. Tapi nggak masalah sih. Kan kita harus rendah hati. do it, Willy, kata Krishna. Baik, Krishna. Aku sentil aja ya. Atas kuasa Tuhan. Wah, udah kayak popcorn Iya. disentil bola bowling, bau. Pung, mental kemana-mana. Popcorn dihantam bola bowling. Nggak gue bunuh, nggak. Oh, Krishna pesan, jangan membunuh katanya. Jangan. Oke. Kayak popcorn kemana-mana, bau. Kayak persis popcorn lempar bola, apa ya, bola tenis. Gitu kayak. Ada yang tua datang dari pintunya, Jess. Pintu gerejanya. Ini bukan dedengkotnya, ini tua nih. Kamu lihat nggak? Itu dari arah. Dari arah pintu masuk. Iya. Aku bingung ini iblis atau arwah sih? Ini ya bentuknya kayak cowok kakek-kakek gitu ya? Iya. Bener ya? Iya. Tuanku sudah Tuh lama. lihat deh dia kok pura-pura pakai baju santo ya? Bener. Iya kan? Tapi bungkuk ya. Iya bener. Pakai baju santo itu. Apa-apain Ini arwah atau iblis sih? Oh, lihat punggungnya. Punggungnya ada segel. Iya, baru mau ngomong. Damn. Itu I miss sigil, this- itu sigil kami. I miss this power and this moment. Kenapa, Jess? Itu sigil kami. Yes. Jadi menurut kamu ini arwah bukan? I don't think so. Walaupun packagingnya kayak gini, kalaupun dia arwah, tapi dia udah bikin perjanjian sih pasti. Oh enggak, ini iblis. Lihat ya. Iblis Aku ya, kasih pasti angin, harusnya tunjukkan iblis. kebenaran. Jadi Langsung tinggi, kelihatan, jadi iya. tinggi, jadi bertahan. Wah, gagah juga loh. Lumayan. Boleh juga loh. Ini ya Tier 2. Iya, tier 2 lah. Kamu yang di sini bukan. Dia kayak mengataskan diri, Bo. Padahal gue yakin ini bukan dia nih. Bukan dia kami. Ini bisa dihangusin cuma Legend nanya, butuh bantuan. jangan, kata Krishna. Ini kali ini harus Willy dan Jesslyn yang, karena ini ada unsur pembelajarannya juga, katanya. Kalau nanti kalian jadi bertemu dengan Santa Muerte, mau ajak aku. Aku mengenal. Boleh, Legion. Oke. Wih. Sebenarnya dia adalah orang menyenangkan, Willy. Tapi, Agak sengklek. oke. Dia bilang, si iblis yang depan ini, kamu kalau mau ketemu tuanku, kamu harus bisa melewati aku dulu. Boleh gak sih kita gak fight? Aku cuma pengen nanya keterangan, boleh gak? Tidak usah fight, Willy, kalau bisa, kata Keris. Kok dia nunduk sih? Bukan nunduk ke aku. Di belakang aku kayak ada yang turun. What the Kawil, kok ada sinar sih? Dari belakang kita kan? Iya, Itu bukan sinar putih, Jess. Kawil. Itu apaan? Dari belakang loh. What the hell? Itu apa? Aku blur, aku takut salah. Tolong liatin. Aduh, aku takut halu nih, Kawil. Dia nunduk. Ya bener nggak? Si iblisnya nunduk. Belakang kita ada sinar. Itu apa ya? Itu Itu J, itu Mr. J bukan sih? Antara Mr. J atau Seven Prime ketiga nih. Aku nggak yakin, Jess. Tapi terang banget ya. Tapi Wah. dari tangannya, dari gesturnya, Iya, berasa sih. Makanya dia Mirip- nunduk kan di mirip. depan kita dia. iya mirip Mr. J. Cuma terlalu terang. Terangnya tuh kayak dari belakang kita gitu kan, Mm-mm. Jess. Oke. Hey, iblis. Boleh. Sudah, tidak perlu konflik. Aku hanya ingin bertemu dengan atasanmu. Kumohon. No, that's not Mr. J, Jess. That's kayaknya Seven Prime yang ketiga. Aku sentil ya, dengan bantuan Seven Prime ketiga ya. 1, 2. Langsung kebuang ke ujung gereja Iya, gitu. betul. Buat Kuat. gitu. Kuat banget ya, padahal sentilnya cuma pelan doang. Gila, lukanya parah lu disentil doang loh. Lumayan. Kacau banget tuh tenaga Seven Prime ketiga. Oh, Seven Prime ketiga bilang, itu bukan tenagamu, Willy. Kamu harus aware bahwa kamu hanya perantara. Kamu tidak memiliki power itu, katanya. Jadi jangan takabur, jangan sombong, katanya. Oke. Aku nggak bisa oke. lihat mukanya. Sama, tapi ini Bisa kayaknya Seven Prime ketiga ini. Putih doang. Cowok kan dari suaranya. Yogzerus, Yokorus. Yes. Jangan cari nama. Enggak, ini nama si bosnya. Oh, Yokorus atau Yozerus? Yogzerus atau Yokorus? terus kata iblis yang ada di depan
depan katanya bukan. Coba No, tebak. enggak. Itu nama aslinya Yogg-Saros atau bukan si iblis itu, atasannya yang I sembunyi. know. Kayaknya sih Yogg-Saros. Yogg-Saros keluarlah kata Seven Prime-nya. Lihat dia Iya. di sekitar Seven Iya, Prime-nya ada betul. lagi. Itu cahaya semua, kayak ngancam. Udah keluar, kayak semut dipancing keluar dari lubang, Bo. Oh, di belakangnya tuh ada lagi, kau lihat deh kelompok-kelompok demon yang lain. Terus dia tuh ngumpet kayaknya di antara demon itu. Si Seven Prime ketiga ngambil acang-acang. Yogg-Saros kayak mau di Kamehameha gitu loh, Bo. Keluarlah. Ada suara nih, baru ada suara. Kalau aku keluar apakah aku akan mati katanya. Ini aku manusia perantara. Keluar saja dahulu. Dia minta assurance sih, Bo. Kata Yogg-Saros. Jadi suaranya tuh ada di balik iblis yang disentil tadi, Jess. Tapi kayak dari bawah gitu loh, dari bawah tanah atau apa. Dia minta assurance, minta ya, assurance apa sih bahasa Indonesianya? Asuransi jaminan. Minta jaminan bahwa dia nggak dimusnahkan. Kata Krishna, keluarlah dahulu Yogg-Saros. Dia lagi berembuk sama teman-temannya, Jess. Tiba-tiba gue lihat vision memory, Bo. Ada anak kecil berdoa di gereja ini. Kayaknya pernah disamperin oleh Yogg-Saros ini. Tapi bentuknya apa gue nggak tahu ya, entah bentuk santa atau apa. Terus nggak berbuat salah sih. Si Yogg-Sarosnya sayang sama tuh anak kecil. Tapi tetap aja dia criminal recordnya banyak. Apa Yogg-Saros? Tadi dia bilang, aku tahu di mana kalian mencari siapa katanya. Dengar kayak gitu nggak sih, Jess? Kamu dengarnya gimana? Aku ngerasa kayak agak diselimutin ya pikirannya. Ini Seven Prime ketiga gila sih powernya sih. It's not even comparison. Ingat kata Seven Prime ketiga, jangan sombong, jangan takabur katanya. Tuh keluar tuh Jess di depan Yogg-Saros. Bentukannya kayak gimana tuh? Agak kontet ya. Iya, setuju kau. Makanya dia bisa ini ngumpet di antara badan-badan yang Terus lain. nggak bernyala api-api gitu enggak? Enggak. Silakan Jess kamu deskripsiin. Jadi dia tuh warnanya agak butek ya kamu. Butek. Warnanya biru kehitaman. Terus kepalanya kok agak-agak aneh ya gitu ya bentuknya ya. Kamu iblis walaupun ketuanya kok tapi kok nggak ganteng gitu ya. Terus kayak agak kotak. Gimana ya ngomongnya? Bob. Enggak SpongeBob. Jadi dia punya dagu, dia masih punya dagu, tapi atas kepalanya tuh kayak kotak gitu loh. Agak jelek sih. Damn, kok dia bilangnya Afrika Selatan ya? Sama bertanduk. Iya. Oi, Yogg-Saros, kamu tadi bilang kamu tahu siapa yang kami cari. Terus kamu bilang ke hati aku DM Afrika Selatan. Emang siapa yang kami cari? Oh, Yogg-Saros bilang, ya iblis terkuat di Afrika kan? Bukan. Kami mencari makhluk dunia bawah yang mungkin kamu kenal, bentuknya kayak cacing. Ular. Oh, Gordenon dia bilang. Namanya Gordenon. Disebut apa? Gordenon katanya. Sorry ya, ini anggap aja entertainment. Itu siapanya Akang Gordon. Gorhenon atau Gordenon, gue gak jelas. Pokoknya Gorhenon gitu. Kata Seven Prime, kamu sudah menemukannya namanya, kata itu, that's Gorhenon. Itu emang di Afrika Selatan? Nggak tahu, Bu, dia nggak tahu. Tapi setidaknya kita dapat nama. Kalau yang di Afrika Selatan siapa yang maksud kamu, siapa yang paling kuat? Anjay. Sekali lagi gue tanya, yang di Afrika Selatan itu langsung di bawahnya itu. Asmo. Iya. Kalau tahu, Bu? Iyalah. Makanya lu bilang Anjay tadi kan, Anjay. Asmo siapa lagi? Kan Jangan kamu kesana katanya. udah mulai IndiHome kan. Anjay. Dia bentuknya, kata si Yogg-Saros ini, yang di Afrika Selatan bentuknya seperti perempuan, tapi dialah bawahan langsung Asmo. Oh, Seven Prime bilang, untuk sementara jangan ke situ Willy, katanya. Oke. Yogg-Saros, buktinya kamu tidak di... Kenapa, Jess? Enggak, agak aneh. Kenapa? Aku dapat vision ini ya, kayak kutub gitu. Kutub? Iya, kayak SS. Spill. Enggak tahu, aneh banget. Cuma dapat vision aja. Kutub lagi. Kutub utara apa selatan menurut kamu? Enggak tahu. Pokoknya Kutub, S ya? Kutub terus ya itu, ya kayak percobaan. Anyway, gue ngelihat Yogg-Saros nggak dimusnahin, tapi kayaknya dia mau dibawa.
sama agen Tuhan lainnya. Yes, that's correct, kata Seven Prime. That's correct. Ya udah, Yogyakarta, kamu nggak dimusnahkan tapi kamu bakal dibawa. Ih, yang belakang yang tadi disentil yang lukanya parah langsung kesannya kayak tuanku gitu kesannya. Kok jadi ke drama ya? Bawa gua dong gitu, nggak gitu ya? Bukan, dia nggak mau. Ini Yogyakarta nih kontet, nggak bercahaya, butek, ada criminal record, tapi ada juga rasa kasih gitu loh. Kasihnya ke sesamanya kali. Enggak, ke manusia. Masa Oh. ke manusia? Tier Yang ke berapa? anak kecil itu. Tier Itu kan berapa? tadi gue bilang. Kalau dari penampakan sih kayak tier 2 ya, tapi kok gue ngerasa itu kayak tier 1, tapi ini the boss, nggak ada lagi. Oh, iya, This is iya. the boss. Tapi jujur kok kayaknya bukan tier 1 ya, kayaknya nggak terlalu pinter-pinter amat. At least kita dapat nama. Iya. Gimana, Bo? Mau lanjut ke studio dulu atau Oke. gimana? Tapi itu tadi yang dia ngobrol kasih ke anak kecilnya itu kayak gimana, Bro? Will? Memori yang Iya, lo dapet. coba Langsung tanya aja deh. Oi, Yogyakarta, yang kamu ke anak kecil itu gimana? Oh, anak kecil itu ingin ibunya hidup lagi, Bo. Oh lah. Dia ngerasa simpati sama anak kecil itu. Terus? Dia ngasih Dia rasa bisikin apa? tenang gitu loh ke Oh. anak kecil itu. Dia nggak ada niat untuk menyesatkan anak kecil itu, tapi dia cuma itu tidak boleh, kata Seven Prime. Kok nggak boleh? Bukan ranahmu dan bukan hakmu untuk memberi ketenangan pada anak kecil itu. Bukan bagianmu, katanya. I see. balik yuk. Udah, guys. Oh, Kenapa, Bro? oke. Ternyata emang originally dia ditugaskan untuk supaya ketika orang menyembah atau meritualkan reliknya, dia yang harus in charge tanggung jawab untuk supaya energi orang nggak kehubung sama iblis. Malah dia nakal. Berapa kali kejadian kayak gini nih, Bo? Berapa kali? Gimana? Coba dijelasin. Yogyakarta pada originalnya dia harusnya justru menjaga orang-orang yang doa di gereja itu, doain relik itu kan pasti dibingkain lah, diupacarain, didoain supaya nggak kekonek sama demon. Malah dianya sendiri Yang? yang ngonekin dan bersekutu sama demon. Jadi kayak ya Jadi tugasnya Demon itu malah ngejaga seharusnya. yes. Bukan tugas demon, tugasnya si Yogyakarta ini. Pantesan gue nggak boleh basmi dia. Dia dibawa seakan-akan kayak mau trial, mau di penghakiman. Even termasuk anak buahnya juga kami nggak boleh basmi kok. Nggak boleh, jangan katanya. Tapi Serahkan yang saja. nyerang-nyerang lu siapa tuh? Yang di sini, yang di studio? Itu tuh anak buahnya yang Anak di depan buahnya, pagar tadi, bener nggak Jess? bener. Yang kayak bola bowling gue, popcorn kelempar itu mereka. Iya ya. Iya, itu mereka semua. Oke, ya Uts, balik aja dulu. Balik dulu ya. Balik dulu ya. 1, 2, 3. Nggak ada yang ngejer kok. Nggak ada yang ngejer. Udah dapat satu petunjuk, namanya siapa tadi? Gorhenon. Gorhenok. Gorhenon. Nah, si Gorhenon ini kita masih satu lagi nih. Tapi yang si kalajengkingnya itu kalau kita udah tahu nama mah. Tunggu. Kalau jengking atau cacing? Enggak, lu bilang kalajengking itu yang drone. Oh, itu bukan nama, itu kayak kecil-kecil gitu. Oh, Nah, anggaplah drone ya. Dream Reaper yang punya akses ke drone itu bilang, Willy, kamu benar-benar gak lagi dalam condition to fight Gorhenon sih, katanya. Nggak deh, gue nyari deh tempatnya deh. Tapi resiko kalau kita nyari tempatnya, dia siap-siap. Iya. Seven Prime bilang, justru itu Willy, itulah checkpointnya. Maksudnya? Dia harus siap-siap. Santa Muerte. Bukan, yang Bukan, Gorhenon. Itu dia. Dia harus siap-siap untuk menghadapi kalian. Itu checkpoint kalian. Memang kalian harus menemukan dulu posisinya. Gue tuh pengen bilang lo ke Seven Prime ketiga, kayak kenapa nggak kamu bantu aku kayak ngadepin si anak buahnya sih? Lihat saja nanti, katanya. Tapi jangan sombong dan jangan berharap. Karena kalian hanya melaksanakan checkpoint dan tugas. Karakternya kayak gimana nih yang ketiga ini nih menurut lu? Tegas banget. Tegas. Tegasnya lebih parah daripada Mr. J dan wah, ini kayak campur, kayak alien bukan, malaikat bukan, tapi bingung dah gue juga. Nggak kelihatan wajahnya. Nggak kelihatan. Putih kebiruan, kayak asap Iya, tapi betul. human, bingung. Tapi sorry ya, tapi kalau siluetnya sih lebih ke human ya. Memang, tapi kayak Iya. kok ini bentuk yang familiar untukmu. Kamu hanya perlu tahu bentuk ini. Dia ngasih vision ke gue. Tapi gue gak yakin ini bentuk aslinya. Cuma supaya gampang, katanya. Kan dia gak mau nunjukin bentuk aslinya. Dia bilang ini. Nah, yang ini yang dia kasih itu bentuknya kayak Dewa Shiva tapi tangan 4. Gue gak ngerti kenapa di situ. Tapi ini bukan Shiva sih. Tapi bentuknya kayak, kamu ngeliatnya gimana?
tangannya 4, mukanya masih nggak jelas, tapi setidaknya udah lebih jelas clean line tangannya itu loh, bener nggak? Aku sih disuruh ngeliat yang itu. Gimana Jess? Dapat? Belum. Ya udahlah, gue juga nggak Oke, mau. itu kan gue cuma nanya doang karakteristiknya sebenarnya. Iya, tegas banget, tegas. Oke, jadi emang paling bener ya kita harus nemuin dulu. Kita ke next destination dulu nih, yang ke mana? Santa Muerte. Yuk, panggil kita ke Legion. situ. Oke. It's your turn now. Boleh Jess. Oke guys, kita balik lagi dan sekarang kita masuk ke destinasi selanjutnya, Santa Muerte. Betul ya? Iya. Santa Muerte. Nah mungkin sebelum kita lebih lanjut lagi, gue pengen tahu nih dari tim kreatif Santa Muerte apa sih detailnya? Dia berada di mana? Kayak gimana detailnya? Silakan. Oke, Santa Muerte atau yang juga dikenal sebagai kematian suci adalah figur religius yang disembah oleh sebagian rakyat di Meksiko yang mempersonifikasikan kematian sebagai sosok suci. Bentuknya itu biasa terlihat atau digambarkan sebagai kerangka berjubah, sering digambarkan sebagai perempuan, dan punya julukan La Nina Blanca atau gadis putih atau La Flacuita, si kurus. Sifat uniknya itu dia dianggap netral, dia nggak baik, tapi juga nggak juga jahat secara mutlak, dan melayani siapa saja tanpa memandang moral. Oke. Jadi dia wanita ya? Iya, seringnya dipersonifikasikan sebagai wanita. Oke. Nah, struktur kepercayaannya juga, Santa Muerte ini bukan sebuah agama formal. Dia nggak ada kitab suci resmi, dia nggak punya otoritas, dia nggak punya doktrin yang baku atau prinsip apapun, cuman sebagai sesuatu yang disembah, itu aja. Intinya ini kayak sekte gitu ya? Iya, Bukan nggak agama, diakui kok tidak oleh diakui. Katolik atau Kristen. Kayak sekte. Tapi lu ini Grim Reaper nih kalau lu lihat. Dia tuh Grim Reaper. Grim Reaper, Grim yes. Reaper yang rogue. Nah, tapi anehnya adalah aku nggak merasa yang perempuan itu sama dengan si Grim Reaper ini. Jadi yang perempuan itu sepertinya sosok lain. Oh, yang agak kelihatan terus mungkin diinterpretasikan lah kali ya. Interpretasikan. Ya, interpretasi. Interpretasi. Betul. Ngulang berapa kali gue? Jadi gimana tuh diinterpretasikan? Interpretasi. Interpretasi guys. Buat komedi aja. Oke, biar nggak bosan-bosan amat. Nah, abis itu jadi itu adalah makhluk lain yang kamu lihat. Ya, itu cewek adalah ini. makhluk lain yang ceweknya. Aku belum nemu maksudnya exact makhluknya itu dia entah demon entah arwah, tapi yang berasa tuh vibrasinya lain. Kalau yang Santa Muerte yang bentuknya seperti tengkorak itu memang Grim Reaper. Dan di sini adalah uniknya ternyata Legion sepertinya mengenal dari si Santa Muerte ini. Dan setelah aku lihat juga Santa Muerte ini senang sekali Kabo dikasih rokok. Dia Karena emang dalam ituannya juga apa aja tuh Jess? Tadi Apanya kan kamu tuh? bilang tuh tim kreatif ya. Jadi dia tuh penyembahannya tuh apa aja tuh? Ya, yang biasanya dipersembahkan ke Santa Muerte itu rokok, terus alkohol, makanan, uang, parfum sama bunga. Anjay. Dia seneng banget. Terus kalau misalnya ada makhluk Tuhan misalnya ya contoh malaikat atau contohnya another Grim Reaper tapi yang bekerja di jalan Tuhan benar-benar yang patuh gitu ya. Dia pamer. Dia bilang, "Nih, lihat gue, keren kan gue," gitu. "Nih lihat nih, cuy," gitu. "Gue punya banyak uang nih," gitu. Dia banyak pamer. harta lah. Iya, lihat nih gitu. Human nyembah gue. "Lu nggak mau kayak gue," kayak gitu. Itu lucu juga sih, kenapa? Itu sebenarnya Itu bisa lucu dijadiin sih. konten tersendiri sih. Kenapa? Memang dia lucu sih. Bisa itu terjadi. Tapi kan objektif utama kita bukan ke situ kan. Objektif utama kita adalah mencari lokasi si Gordon itulah. Gore. Iya. Ya itulah. So kalau itu langsung aja kita ke sana. Atau gimana Bro Will? Lu mau ngajak Legend tadi? Mau, Bro Will? tapi sebelum kita ke sana ya, sebenarnya pas Jaslyn ngomong tadi, tiba-tiba gue ngelihat ada di belakang Jaslyn, istilahnya di daerah sini, pruak, gagah banget. Kayak film Transformer One ketika si Optimus Prime udah jadi Prime, terus dia kayak mendarat, teng gitu. Kamu coba lihat deh di belakang kamu, itu kayaknya jajarannya Angel, tapi Angelnya nggak tipikal yang kayak bersayap atau bercahaya. Agak silver. Sini. Silver dan kayak Knight of Templar. Dia mau ngapain sih Kak Will? Kamu tahu Knights of Templar nggak yang kayak pakai armor gitu? Kayak begitu, aneh. Kayaknya dia harus mengawasi jalannya kita ke Santa Muerte.
Dia ngawasin, dan ini dari cabang Seven Prime. Jangan-jangan dia Aduh. mau mengadili juga lah. Gue nggak tahu, tapi udah deh, akhir-akhir ini gue sering di Beruvel yang malaikat Mas bilang dia mengawasi kalian. Biar selamat. Lu atau nanya biar Beruvel jawab lagi, dia mengawasi kalian. Oh, kirain biar gak kelewatan gitu kan. Oke, guys. Dia oke. Yuk, your turn, Jess. Silakan, Jess. Gimana? Sekarang jadi mau gimana? Sebenarnya kalau kata Legion sih katanya nggak butuh foto. Karena dia udah bisa langsung. Ya, foto juga banyak kita kan. Iya, foto juga banyak sih. Legend gimana ikut langsung? Iya, mau ikut. Bahkan Legend yang nunjukin tempatnya langsung aja. Iya. Kok kamu bisa kenal sih Legend? Dia siapa dulu? Oh, mungkin Oot dulu deh. Ya, mungkin kita Iya, mungkin coba kita Pre-interview tanya-tanya dulu. si Legion dulu ya. Legion, jadi kenapa sih kamu bisa kenal sama si Santa Muerte ini? Kita penasaran. Iya, gimana ya, dia sebenarnya cukup terkenal ya di kalangan Grim Reaper dan Arca ya. Oh, terkenal Dia baik sebenarnya atau? membangkang, tapi dia tidak jahat-jahat banget, kata Legion. Oh. tapi dia sengklek ya Legend. Iya. Ya sama seperti aku, Willy, kata Legion. Oh, I see. Jadi sebenarnya ya aman-aman aja gitu ya. Iya, tapi sebenarnya tidak boleh sih Ya, langsung setuju. memperlihatkan ke manusia seperti itu. Dan gue penasaran apa yang diperlakukan Santa Muerte itu kepada manusia itu akhirnya disembah. Tadinya kan pasti ada mukjizat, entah dikasih apa, entah apa, ya you know lah. Kan mereka pasti doa-doa dong. Dikabulkannya gimana nih gitu. Gue penasaran sih. Mungkin itu jadi pertanyaan buat kita kalau kita ketemu si siapa sih namanya, tahu nggak Legend dia? Santa Muerte? Bukan. Aku tidak tahu apakah aku boleh menyebutnya ya. Nggak usah. Kata Mendingan Legend. enaknya Santa Muerte aja lah. Si Santa Muerte inilah ya. Kayaknya jangan, takutnya ke connect, kata Legion gitu. Kenapa, Bro? Oh, lu nyamperin gua Gorhenon. Dia udah tahu sih kita akan ke dia. Dia kayak datang sebentar energinya terus dia bilang, datang saja kalau Dari kamu arah. siap, katanya. Which Di mana? Kasih tahu lokasinya nanti dong. makanya kita ngobrol dulu sama ini. Oh, Siapa tahu si Santa Santa Maria. Muerte tahu sesuatu. Iya. Tapi kan nggak ada hubungan ya Santa Muerte. You never know. Kan mereka sesama Arca, Grim Reaper, Iblis, pasti buktinya si Santa Muerte terkenal tuh di kalangan Arca dan Grim Reaper. Nah, Bisa jadi sih. Terkenal karena membangkang, Willy. ya maybe dia tahu Kata Legion. jaringan underground dunia para pembangkang. Nah, maksud gue itu. Iya, coba aja deh. Ada yuk, gas yuk. Yuk. Nggak mungkin dong si Santa Muerte gaulnya sama malaikat yang putih-putih. Ya. Dia udah lama banget dia di dunia manusia. Ya udah. Emang Oke, Santa baik. Muerte dari tahun berapa, Bro? Kalau di sini sih dia mulai disembah itu 1900-an sih. Tapi mulai benar-benar terkenal tuh di 2000-an lagi. 2001-an. Banyak loh penyembahnya loh, Bro. Iya, semenjak itu katanya dia udah nggak mau balik lagi. Udah mau di sini aja katanya. Keren amat ya. Oke lah, gas lah. Kepo gue juga. Silakan Jess. Agak lucu sih. Gitu. Dah, kamu pimpin jalan ya. Aku ngikut kali ini. Kamu sopirnya. Silakan Jess. Kata Legion, mau aku angkut aja nggak kalian? Boleh. Boleh deh, Legion. Tapi kalau si malaikat armor itu ikut, jangan kaget ya, Legion. Aku mesti hati-hati dong. Iya, udah angkut aja kami deh. Yang penting kamu jangan ngelewatin batas. Yuk. Willy, aku boleh request lagu? Ya, kok kamu mirip di Zerot sih? Mau lagu apa, Legion? Nggak bisa, Legion, itu lagunya nggak bisa. Kamu punya lagunya ada copyright. Nanti deh abis kita ngonten kita play it for you. Janji. Boleh? Ya, Abis ada copyright, nggak bisa. ada copyright, Legion. Ya udah deh. Lu tau lagunya apa nggak, Bo? Billie Eilish. Billie Eilish. Jangan copyright. Iya betul. Itu. Lucu amat sih. Ya udah yuk. Oke, I'm ready, Iya, Legion. diangkut. Wah, ini gue nggak tau gue duluan yang sampai atau gimana. Kamu gimana Jess ngeliatnya? Cepet banget. Cepet Lu tau nggak diangkut. apa yang gue langsung lihat, Bo? Ada abstraksi kayak gini. Bah, udah nyariin saya kan? Anjir, sengklek banget kepribadiannya. That's him, that's it. Ini ya Kawil, berasa nggak anginnya besar ya? Angin, Iya. aku ngerasa kayak angin. Gak nyariin Anginnya aku besar. kan? Ini Grim Reaper terkoplak yang pernah gue lihat sih. Iya. Terus si Santa Muerte bilang, itu siapa itu yang ngawasin kalian? Aku kan tidak Iya. melanggar benang sampai harus ditindak, katanya. Diam aja tuh malaikat armor, diem aja dingin gitu. Lanjut Jess. Teman lama, kata Legion. Gitu. Terus pelukan lagi. Pelukan.
tos gitu terus pelukan. Terus si Santa Muerte-nya bilang ke Iya, Legion, iya. Gimana? Kapok nggak waktu itu godain orang terus malah ketemu Yesus? Terus ini kata dia gini, mau alkohol katanya. Alkohol manusia enak loh. Ini kacau sih. Iya, ini kacau sih. Koplak bukan kacau. Ya, silahkan Jess. Martel apa sih kau bilang? Martel merek Oh, minuman keras. oke. Iya, I know. Maksudnya itu dia golongannya apa? Wah, nggak tahu. Oh, Nggak tahu. Ada komunikasi sama dia atau kenapa? mereka lagi ngomong bahasanya tapi aku nggak ngerti. Mereka tuh kayak flashback kayak gimana waktu itu Iya, orang kayak ini, gitu. kamu sama si manusia ini gimana? Ya antara histori mereka gue nggak tahu. Iya, Bau. betul. Biarin dulu deh. Kecuali lu mau langsung nanya Bau ke Jesslyn. Go. Aku jadi translator aja ya. Ya Jess, jadi translator. Iya, maksudnya terserah Kak Willy atau kamu mau nanya-nanya. Ininya Santa Muerte ini, lu kenal nggak sama orang yang kita cari? Gitu aja. Sorry. Aku sedikit menyela kekangenan kalian. Tapi kamu kenal ini nggak ya? Ada makhluk di bawah, di dunia bawah. Terus bentuknya tuh seperti ular, tapi ada campuran manusianya juga. Dan dia ke bumi. Oh, tapi kalau yang ini kok dia ngomongnya lain ya? Ada dia ada nyebut namanya, tapi dia bilang oh yang Gordon itu ya katanya gitu. Ya nggak apa-apa, mirip-mirip. Gorhenon atau Gordon? Dia lupa. Dia lupa ya. Dia cuman kayak gitu. Contohin ya si Santa Muerte kayak. Iya. Pokoknya itulah namanya. Lanjut. Iya. Terus kata Legion Gorhenon katanya. Oh iya. Apa yang kamu tahu? Ya, memangnya dia ke dunia manusia katanya. Bukannya nggak boleh ya katanya. Dia barusan akses dari dunia bawahnya ditutup oleh Dewa Yama. Jadi dia tidak bisa lagi ke dunia bawah. Kasian kan? Enggak sih, enggak kasihan. Ya udah oke, nggak kasian sih. Tapi dengar-dengar dia melarikan diri ngibrit. Emang kalian kasihan padaku? Lihat sekarang. Aku sangat berjaya katanya. Ya oke, kamu boleh lah. Seharusnya kalau dia sudah keluar ya sudah nikmati saja di dunia manusia. Masalahnya dia buronan dan dia dicari. Dan dia terakhir kabarnya melarikan diri ke daerah Afrika. Nah kamu, Santa Muerte, kamu kan mungkin punya banyak kenalan dengan underground. Apa sih para ya iblis atau apa? Ada nggak dengar kasus desas-desus bahwa Gorhenon tuh di mana? Nggak ada sih. Aku nyantai-nyantai saja di sini. Pret, masa kamu nggak pernah dengar mengenai si Gorhenon itu sepak terjangnya bagaimana? Setahu aku ya, dia akan keluar kalau memang manusia nanti ada peperangan. Dia baru diperbolehkan untuk keluar. Tapi kalau situasi kondisi bumi chaos, kalau tidak chaos dia seharusnya tidak keluar. Lah sekarang kan emang lagi perang di mana-mana. Ya tapi kan Belum waktunya ya, bukan perang belum yang maksud. waktunya. Iya. Tapi kemarin Belum separah itulah. Buktinya aku masih bisa santai di sini. Tapi aku tidak tahu kenapa Gorhenon kemarin. Terus kata Legion gini, bodoh. Masalahnya yang lain, negara-negara lain udah ada perang gitu. Digituin Iya juga sama sih. Legion. Iya. Ya kamu santai di sini, tapi kan Si Rogue Grimberpen ini agak kecil dan agak kurus ya, Jess ya? Kurus, kecil, lebih pendek dari Legion. Iya. Betul. Unik nih, Dia nggak tinggi, dia kurus, pendek, betul. Dia black atau white sih? Kayaknya sih dia black ya, feeling aku ya. Tapi dia udah gantinya tuh kayak ganti baju Hawaii gitu. Seriusan? Kayak ganti baju kembang-kembang gitu. Nanti editor pakai AI. Baju kembang-kembang tapi ada hoodie-nya gitu, lucu deh. Astaga. Kayak pakai kain gitu, tapi kembang-kembang. Tapi emang apa sih yang Gitu kamu perbuat kepada manusia sampai kamu disembah? Hah? Ya flexing aja katanya. Flexing. Kok flexing? Tapi apa yang kamu perbuat kepada manusia? Jadi aku menampilkan diri sebagai dewa. Jadi aku bilang, ayo mau apa? Terus kamu kabulin? Ya aku mempermudah lah katanya. Oh bisa. Bisa, mau apa? Misalkan minta duit gitu, rezeki. Rezeki. Kan biasanya orang-orang kan kayak gitu kan.
Menangin togel Terus- kan, kalau di sana kan banyak tuh. Terus si Santa Muerte-nya ngelihat Angel yang tadi itu kan, dia kayak aduh. Yang armor itu. Iya. Aduh gitu. Kasih tahu nggak ya katanya. Oh, jadi dia secara nggak langsung sih ngebantu juga manusia ya, tapi dalam Dia konteksnya ngebantu, tidak bukan ranahnya dia. Bukan ranah Tuhan sebenarnya. Iya, bukan ranah Bukan dia. aksesnya dan Bukan, bukan seragamnya dia. Betul. Terus kenapa kamu tidak diadili? Aku juga bingung kenapa ya. Karena dia nggak ngelanggar batas, Bo. Tapi kan manusia-manusia itu percaya padaku dan ya sudah. Sebenarnya ya sudah, aku bilang saja deh katanya. Sebenarnya aku mengambil energi negatifnya mereka. Jadi untuk masa depan mereka punya aura itu lebih bercahaya sehingga lebih menarik banyak rezeki. Dan lebih mendatangkan yang positif-positif tentunya. Seperti Jatuh. seperti manifestasi seperti itu katanya. Kalau ya aku membongkar deh. Jadi nanti aku tidak akan disembah lagi deh. Tapi tenang. tidak apa-apa. Kan beda katanya. negara kita. Beda negara kita dan tidak ada yang nonton ini di Meksiko. Terus katanya gini, masalahnya setiap manusia itu bisa bermanifestasi. Jadi sebenarnya kalau mereka percaya bahwa dengan ada pegangan, dengan menyembah sesuatu itu akan datang kepada mereka, ya maka itu akan datang kepada mereka. Dan sebenarnya mereka ya tidak harus menyembah sih, tapi ya karena aku di sini sudah awalnya begini, aku terlihat lalu mereka malah meminta dan aku juga menikmatinya, dan kebetulan aku juga dari dulu tidak patuh, jadi ya sudah semuanya bertemu katanya. Terus sama Legion kayak dikeplak gitu. Dijitak. Iya dijitak, Gitu. dijitak. Ayo lo gitu. Mm-mm. Oh gitu. Terus Santa Muerte ternyata tahu Bizerot. Dia bilang, bagaimana kabar temanmu itu katanya, Bizerot. Baik katanya, dia makin aneh kata Legion. Abstrak manusianya ya, sableng tua katanya. Si tua sableng itu. Botuna. Bocah tua nakal. Iya. Oh kalau itu aku katanya. Oh, si Legia. Enggak, bukan, itu Santa Muerte. Kalau itu aku, bocah tua nakal. Iya. Kalau Bizerot sepertinya bukan nakal ya, dia psikopat ya katanya. Psikopat dia. Astaga. Iya juga sih. Dia psikopat gila dia. Jadi gimana? Dapat nggak tuh si Gordon itu? Gorhenon. Gorhenon ya. Kamu nggak tahu di mana lokasinya? Bisa kasih kita clue nggak? Kayaknya arah di sana deh. Di sana tuh di mana? Di sana. Sana banyak, luas banget. Iya, luas banget. Di Afrika di mananya? Oh, udah nyebut ya? Enggak kan katanya sembunyinya di Afrika. Dia kan di Meksiko. Meksiko kan di Amerika Latin. Iya, kan Jauh. beda, iya, beda. Ini kok agak kurang ya, agak bego ya. Sorry Jess. Hah, masa saya bego? Sorry, maaf. Aduh, gue nggak boleh gitu. Lagian kamu ya udah tunjukin di mana, maaf. Santa Muerte. Nggak tahu. Gubrak. Terus emang kalau nggak tahu kenapa? Ya nggak apa-apa sih. Nggak boleh batuk. Nanti kamu kalau dilihat Zamosel bagaimana ini? Salah. Kan aku belum tiba saat penghakimanku. Jing, kesalak bentar, guys. Kesalak saya kayu manis, goblok. Tuh lihat teman kami yang namanya Padukabo sampai keselak tuh, lihat gara-gara kamu Santa Muerte. Gas, lanjut. Mana manusia yang satu lagi? Badannya cuman kalian aja berdua di sini. Yang satu lagi nggak Iya, astral dia- traveling. Dia terlalu hebat. Jadi kami menyebutnya Paduka. Siap. Masa sih? Kalau dari energinya sepertinya tidak sehebat itu. Tahu dia. Tapi energi dia agak kurang baik. Apakah dia baik-baik saja kata Santa Muerte? Energi siapa? Oh iya, dia emang lagi sakit. Oh, Bo. Iya, kan dia emang lagi sakit. Ya nggak apa-apa, dia emang lagi sakit sih Santa Muerte. Jadi emang mungkin kamu nggak detectnya benar sih, emang agak low energinya. Low vibration. Oke, jadi kita nggak dapat apa-apa nih dari situ nih. Santa Muerte emang nggak ada gosip desas-desus apapun. Nggak ada di sini, terang Tapi- benderang katanya. Tapi kenapa aku mendapatkan seakan-akan kayak kalian itu masih ada benang merahnya dengan gereja Santo Markus di Mesir, Afrika, dan juga si Gorhenon itu. Kenapa? Yogzerus deh, kamu tahu nggak? Iblis yang agak kecil,
kontet, butek, dan dia ditugaskan di gereja Saint Markus. Tahu nggak kamu? Nggak tahu. Terus kenapa gue dibawa ke sini ya? Gue sorry lah bola. Aman, gak apa-apa. Seru, jadi tahu. Tapi aku bisa ikut bersama dengan kalian sih. Aku bisa mengelabui mereka. Bagaimana? Untuk Untuk supaya kalian bisa masuk dengan mudah. masuk kemana nih? Kalian mau bertemu dengan mereka lagi kan? Mereka tuh siapa dulu? Gorhenon atau gereja Saint Markus? Gereja Saint Markus. Dodo. Oh, udah. Emang kurang sih. Udah. Oh, udah. Ya sudahlah, pokoknya kalian kemana aku bisa ikut, gitu ya. Ya udah kalau kita ketemu Gorhenon, wah nggak boleh, Bo. Nggak boleh. Tadi malaikat ini dan Seven Prime bilang gini, no, itu tugas kamu Willy dan Jesslyn. Soalnya aku bisa baca masa depan. Oke, masa depan kira-kira dalam yang singkat kami bersama Gorhenon akan terjadi konflik apa? Sebentar, aku butuh waktu. Terus dia duduk bersila gitu, Kabu. Kalian bisa kok. Kalian sepertinya penuh dengan perhitungan. Oke, Pasti ada Bizerot. ada. Karena kalian sangat memperhitungkan langkah. Dan itu bagus. Kalian bisa melawan dia, tapi jangan harap melawan dia itu begitu mudah ya. Melawan Gorhenon ya. Karena dia juga punya pasukan lain. Oke. Sepertinya begitu kalau dari penglihatanku. Oh, gua ngerti kenapa kita mesti ke sini. Berarti ini validasi, Bo. Tadi belum dimasukin ke kamera gara-gara mungkin di pas lo lagi pipis atau apa. Si Santa Muerte bilang ya, jangan berharap melawan Gorhenon begitu mudah. Grim Reaper yang megang drone bilang kamu nggak siap melawan Gorhenon, Willy. Yogzerus bilang gini ke gua tadi. Ini yang nggak masuk kamera, Willy. Kalau mau ngelawan Gorhenon itu tricky. Di saat kamu merasa kamu sudah menghantamnya, dia belum kena. Titik di sekitarnya yang harus kamu hantam. Kayak film gitu loh, Bo. Di saat lo pikir dia kehantem, der gitu. Padahal dia gak kehantem. Gue Begini. gak ngerti maksudnya. Nanti katanya akan ada 3 makhluk yang melayang di dekat kepalanya Gorhenon. Jadi kalian harus melihat itu katanya. Ini kata Santa Muerte. Oh, itu dulu yang harus Habisi. dihabisi atau Itu adalah matanya Gorhenon. Karena Gorhenon mempunyai apa namanya kurangan katanya. Kekurangannya adalah hal yang cukup bodoh, yaitu badannya terlalu licin. how is that kekurangan? Memang itu bukan kekurangan ya. Ya untuk iblis itu kelebihan sih. Nggak, tapi emang kalau licin kekurangannya kenapa? Santa Dia gampang Muerte? terpleset lah. Kan dia melata ya kalau ular ya. Atau enggak dia gak bisa dipeluk aja sih. Susah dipeluk. Memangnya kamu mau memeluknya? Oh tidak. Tapi semenjak energi Gorhenon diputus dari dunia bawah, dia perlahan-lahan kehilangan kekuatannya dan dia gabung ngegeng sama fallen angel lain. Bagaimana sih kamu bertemu dengan manusia-manusia ini? Kata ini. Santa Muerte. Iya, Santa Muerte. Terus kata Legion, ya timing kata Legion gitu. Tapi mereka seru sekali kok. Terus kata Santa Muerte, iya. Aku rasa seru. Aku ingin ikut mereka sih kalau berperang katanya. Aduh. Terus kata Legion, terus bagaimana dengan sektemu katanya. Terus, biarkanlah, kan itu manifestasi yang bekerja. Nanti kan kalau aku balik lagi, aku bisa melihat semuanya lagi. Iya, dia bersedia ninggalin station dia sih, Bo. Iya, betul. Tapi sayangnya Seven Prime gak rekomen. Ya dia bukan tipikal perang mungkin. Aku bukan tipikal perang, tapi aku Vision. bisa melihat masa depan. Vision. Jadi Santa Muerte kamu tidak lagi mencabut nyawa manusia gitu. Tidak, ngapain? Terus Bo, si Santa Muerte bilang kan, ya aku manifestasi menghisap energi negatif orang. Lo lupa ya, kisah waktu bokap gue mau meninggal ada Black Grim Reaper juga yang menghisap energinya. Nah, ini kan Black Grim Reaper. Yes. Jadi memang fungsi Black Grim Reaper tidak melulu menjemput nyawa ke dunia bawah, namun mereka tuh menyerap energi negatif human. Hot sekali katanya. Wah, kamu benar-benar belajar banyak ya manusia. Karena kakakku salah satunya Safrael dan Zamosel Santa Muerte. Jangan bilang mereka ya. Maksudnya? Tidak, Oh, lupakan. Nanti ketahuan. Diomelin dia. Ya udah. kamu tunggu terakhir. Kamu kenal Abrozel nggak, Santa Muerte? Seperti dia junior deh. Apa aku salah ya?
Kalau Kalau- aku tidak salah ingat. Kalau Katanya. Akhveroth itu senior. Sepertinya dia ada di grup 3 deh. Iya. Aku tahu. Baiklah. Oke, kita dapat informasi, Bo. Memang beginilah nih mencari musuh. Kayak detektif nyari musuh tuh pelan-pelan. Tapi udah confirm, kita ke Santa Muerte ini bukan tanpa hasil. Ingat ya, ada 3 makhluk yang aku lihat ada di samping matanya Gorhenon. Baik. Terima kasih Santa Muerte. Oke. Kecil kok katanya. Oh, kecil ya. What next, Bro Will? Drone-nya lu motor mana, Bro Will? Balik dulu ke studio. Ya udah balik dulu. Balik ya, Jess. Yuk. Oke, quite tired sih. Bentar ya. Istirahat bentar. Ya, Kok kamu masih merem? pelan-pelan. Pelan-pelan. Nah, Oke guys, udah balik lagi ke studio. Gimana Bro Will dan Jess? Udah, waktunya ngelepas drone deh. Gimana tuh posisinya lo ngelepas drone-nya? Sekali lagi Grim Reaper-nya bilang, you are not in the conditions to fight Gorhenon. Pasti kok kita nggak akan fight sekarang sih. Just for location. Fine, find it katanya. Ya udah, silakan Bro Will. Waktu dan tempat kami persilakan. Berarti ini tombak hitam berat ini bakal gua simpen. I think this is for killing it. tapi Gorhenon tuh kayak nungguin kita gitu loh. Iya. Dia Dari- pengen lihat gitu sampai Daripada kita yang samperin, drone-nya aja yang kita sebar. Sampai tahu lokasinya kan? Iya, baik. Coba yuk. Ini the last attempt. Ya Tuhan, aku mau mencari posisinya Gorhenon dengan cara dari dunia bawah melalui para Grim Reaper dan bantuan Dewa Yama. Terjadilah kehendak Tuhan. Amin. Kata Grim Reaper bilang gini, sebut lagi Willy, terjadilah kehendak Tuhan. Namun kamu dengan niat melempar semuanya ini mencari koordinatnya itu. Barengan ya Jess ya. Terjadilah kehendak Tuhan untuk mencari jejak Gorhenon. Amin. Lempar. Tuh kan, gue dapat abstrak perbatasan antara Afrika dan Mesir lagi. Ya kan? sama sih. Aku juga dapat Antara Afrika absen. dan Mesir, deket-deket situ. Kayaknya Afrika Nyala. sih Kawil feelingnya. Tapi bukan Afrika Selatan, bukan Afrika Utara. Perbatasan geografi gue jelek sih, tapi perbatasan Afrika dan Mesir gitu loh. Coba dicek tim kreatif. Cukup Willy, kata Keris. Oke, thank you Keris. Dah, udah Tapi lu pilih. dapet Izeknya nggak tuh Bro Will kalau kayak gitu? Gue rasa kita harus gue balik lagi ya ke studio. Gue rasa kita harus, istilah keren di film tuh, triangulasi jaraknya. Tapi jelas bukan di Afrika Selatan, bukan juga di utara banget, antara Afrika dan Mesir. Terus ada yang kasih tahu ke gue nih, kubu kanan, dimensinya kalau kamu mau bertemu dia penuh genjutsu, karena itu geng Fallen, iblis, rogue entitas lainnya itu. That's not a good place untuk wisata sih katanya. Udah Bo, Kalau perbatasan itu dong ya Coba. kalau kayak gitu ya. gue dikasih lihat ya abstraknya Afrika, Mesir, terus dia tuh kayak ada di dimensi tengah sini gitu loh. Itu simbolisme. Yang mepet sama Egypt tuh Sudan, Eritrea, Libya, Chad, Oh utara dong berarti. Utara. Utaranya tapi bukan utara yang agak barat ya? Karena lu bilang Mesir. Hah? Tengah-tengah? Iya pantesan. Bukan, maksud gue, sorry gue ralat. Maksud gue utara tuh emang agak ke kiri yang terkenal di film-film Hollywood yang daerah-daerah serem sih. Kalau kiri kan Maroko tuh. Iya, emang itu serem. Kok gue tahu itu karena klien kita beberapa ada yang kerja di Afrika dan dia bilang memang paling serem tuh daerah Afrika Utara. Oke. So nanti kita triangulasi lagi Bo. Tapi kita tahu. Jejaknya di mana ya? Aku ngerasa aku harus save power. Walaupun ada si malaikat armor bukan berarti aku memfoya-foyakan itu. Aku tahu. Seven Prime dan kubu kanan lain pasti tidak merekomendasikan. So gue tutup aja ya. So kalau itu kesimpulannya The Clients, mungkin kita masih belum menemukan tempat Izeknya seperti mana. Mungkin dari situ yang clue yang kita dapat, kita udah dapat clue nama Gorheox apa? Gorhenon. Itu adalah namanya. Kedua adalah titik lokasinya dari drone dan mungkin titik kelemahan dari Gorhenon sendiri.
Kenapa, Ini bro? bisa potensi ketemu Asmo nih. Afrika ya? Enggak, pas kita menghampiri dimensinya Gorhenon, bisa potensi ketemu Asmo. Kita akan coba riset dulu tempat-tempat mana yang memang tadi antara perbatasan Mesir dan, karena Mesir kan kecil kan ya, cuma di utara bagian kananan dikit. Santa Muerte kabarin bilang dia paling lemah di kepala belakang katanya. Si Gorhenon. Si Arka Gelap tadi bilang, that's where this thing comes in handy katanya. Maksudnya bahasa Indonesia di sinilah di mana alat ini berguna. Yang tombak berat itu. Ya, kita lihat nanti guys kalau Good kayak gitu. luck, kata Santa Muerte. Thank you. So, untuk episode ini aja dulu. Kita nggak tahu nanti episode selanjutnya akan kita bawa ke isi apa tidak gitu kan. Kita lihat aja nanti. Yang pastinya terima kasih buat The Clients yang udah nonton. Dan mohon maaf kalau kurang fit hari ini. Semuanya all. Ya. Ya, Willy juga lagi gak enak badan, Jesselyn juga. Gue yakin The Clients juga deh, cuacanya lagi gak enak banget. Jadi jaga-jaga kesehatan, jangan lupa minum vitamin dan lain segalanya macam. Dan jangan lupa ntar pas kita mau lawan Gorhenon, gue bawa Combantrin. Oh, karena itu cacing ya. Obat anti cacing. Siap, keluar juga itu dari tadi jokesnya. Oke. Gue bingung, gue lupa apa namanya ya. Oh, Combantrin. Oh ya bener. Umur, nggak bisa bohong. Jesselyn emang tahu? Tahu, aku suka minum setiap tahun. Masih ya, ya, kan? masih ya. Iya. Oke, dulu masih ada iklannya di TV. Sekarang udah nggak ada sih ya. Combantrin itu jarang. So kalau gitu terima kasih The Clients yang udah nonton. Jangan lupa like, comment juga subscribe juga dari channel Detektif Astral. Dan sampai jumpa di petualangan kita selanjutnya. Dan apakah kita akan menyelesaikan dari drama Kumbara ini, drama dari si cacing besar Alaska ini, dan menuju siapa tuh namanya, Saint Joseph, ya kan ya? Kita nggak tahu. Inilah perjalanan kita, nggak ada skrip, nggak ada apa, cuma yang kita temuin aja. Dan thank you banget, dan salam Detektif Astral, mengungkap misterius dengan cara khusus. Gue Bo, Willy, Jess, pamit, bye bye.